Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, setelah minggu lalu kita ngomong tentang konsep teknologi dan sistem informasi untuk sistem informasi manajemen. Hari ini kita akan melangkah ya ke materi aplikasi sistem informasi pada fungsi dan level organisasi. Jadi kalau dulunya itu kita mengarah kepada semacam teori dan pandangan, sekarang bagaimana pengaplikasian sistem informasi itu kepada level sebuah organisasi. Jadi kita mengarah kepada bagaimana cara menggunakan sistem informasinya, kayak gitu ya. Nah, yang pertama kita ngomong ada hakikat sistem informasi untuk fungsi organisasi. Jadi setelah kita ketahui bersama kalau memang ya interaksi antara teknologi informasi dan juga organisasi itu ada sesuatu yang rumit, artinya memang butuh semacam proses kayak gitu ya, dimana hal itu nanti mengacu pada struktur, kemudian proses bisnis, kebudayaan, lingkungan, dan juga nanti yang paling penting adalah bagaimana manajemen, keputusan manajemen itu pada sebuah organisasi. Artinya bahwa segala sesuatu nanti akan tergantung dari manajer, apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang akan dibuat dengan sistem informasi itu. Dan tujuannya tentu adalah untuk mempermudah kerja dan juga mempermudah keputusan ya untuk kemajuan sebuah organisasi. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian adalah aplikasi sistem informasi pada fungsi-fungsi organisasi. Yang pertama adalah sistem pengolahan transaksi. Jadi sistem ini nanti adalah bagaimana transaksi-transaksi itu terjadi. Artinya bahwa di situ nanti ada pencatatan, kemudian ada dokumen-dokumen, terus kemudian ada bagaimana caranya memasukkan ke dalam sistem informasi ya. Kemudian dari situ nanti akan direkam menjadi sebuah basis data. Setelah itu bagaimana mengolah menjadi sistem informasi yang mempunyai nilai. Artinya nilai itu nanti bisa dibuat untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi gitu. Yang kedua adalah sistem informasi fungsional. Nah, sistem informasi fungsional ini adalah bagaimana menyediakan informasi kepada manajer-manajer. Jadi ini penting. Nanti akan saya tunjukkan apa aja gitu ya. Nah, contoh di sini misalnya sistem informasi pemasaran. Nah, di sini artinya bagaimana sistem informasi ini menyajikan informasi bagi manajer di pemasaran, bagian pemasaran, mulai dari artinya manajer bawah, menengah, dan atas, dan ini nanti akan sangat berguna sekali untuk ke depan kayak gitu. Nah, contohnya ini adalah sistem informasi fungsional. Jadi ada beberapa manajer di sini, mesti manajer akuntansi, kemudian pemasaran, SDM, produksi atau operasi. Setelah itu ada keuangan. Nah, contoh-contohnya sistem informasi di sini dalam bagian akuntansi nanti ada beberapa macam, ada piutang, kemudian ada pajak juga, setelah itu laporan perubahan modal dan lain-lain. Itu. Kemudian untuk pemasaran ada promosi itu bagaimana, setelah itu perencanaan, artinya distribusinya bagaimana, penjualannya bagaimana. Nah, ini adalah terkait pemasaran. Kemudian SDM ini adalah sumber daya manusia. Berarti perencanaan tenaga kerja. Berarti yang direkrut itu punya kapasitas bagaimana. Nah, kemudian bagaimana untuk mengupgrade pekerja atau orang itu. Artinya dia harus di-upgrade gitu ya. Kemudian kegiatan karyawan. Nah, kemudian untuk produksi atau operasi ada perencanaan produksi, berarti membuat apa, kemudian perencanaan tenaga yang dibutuhkan itu berapa, misalnya
satu hari kita membuat 1000 produk, berarti tenaga kerja yang dibutuhkan berapa dan lain sebagainya. Nanti hal ini bisa bekerja sama dengan bagian SDM gitu. Kemudian perawatannya bagaimana, prosesnya itu bagaimana. Artinya bahwa di situ nanti ada kualitas, kontrol kualitas ya gitu ya. Nah, kemudian keuangan nanti adalah masalah pajak, laporannya bagaimana, kemudian hasil keuangan bagaimana, pelaporan perencanaan keuangan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh sistem informasi fungsional nanti yang akan kita bahas sedikit saja kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut sekarang adalah sistem informasi akuntansi. Nah, jadi ada beberapa macam, tadi ngomong akuntansi itu ada piutang, pajak, laporan permudahan dan lain-lainnya. Jadi di sini sistem informasi akuntansi ini adalah mengubah transaksi bisnis menjadi informasi keuangan, ya. Di sini nanti akan merekam, istilahnya aliran dananya bagaimana, kemudian nanti menghasilkan sebuah laporan keuangan, jadi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya tiga tujuan sistem informasi. Yang pertama adalah mendukung operasi sehari-hari, kemudian mendukung pengambilan keputusan, setelah itu memenuhi kewajiban pertanggungjawaban. Artinya kegiatan ini mungkin kalau Anda bayangkan sebuah minimarket modern, artinya itu adalah menggunakan sistem informasi. Jadi setiap hari proses jual beli itu direkam, kemudian nanti malamnya sebelum kan di laporan. Nah, sini nanti akan mendukung pengambilan keputusan. Artinya ketika barang habis berarti harus mendekati habis, berarti harus beli dan lain sebagainya. Dan hal itu semua nanti adalah bisa dipertanggungjawabkan yang penting. Artinya bahwa itu adalah real, jadi kayak gitu. Nah, misal contohnya ini sistem informasi akuntansi. Jadi sistem ini misalnya sistem pendapatan ya, artinya siklus pendapatan ini berarti adalah dia itu menunjukkan proses akuntansi dari sumber data hingga proses pencatatan atau pengolahan akuntansi. Jadi artinya proses dari ada orang yang beli misalnya, kalau kita contohkan minimarket itu, kemudian dicatat, kemudian diolah bagaimana melaporkannya. Kemudian ada sistem pengeluaran kas. Jadi ini adalah prosedur pengeluaran kas dari proses pembelian hingga proses pembayaran kayak gitu. Jadi konversi itu merupakan siklus produksi dari bahan mentah hingga barang jadi gitu. Kalau siklus manajemen itu adalah lebih kepada prosedur penggajian, artinya nanti dia berhubungan dengan HRD ya, SDM itu di situ. Udah ada buku besar, ini adalah pelaporan keuangan. Nanti berupa misalnya harian ini, kemudian mingguan, bulanan, kemudian itu dilaporkan menjadi sebuah file besar. Ini contoh untuk siklus sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi produksi. Jadi kalau produksi ini adalah yang merencanakan, mengontrol dan menyelesaikan manufaktur atau hasil produksi penjualan. Ya, sistem ini ada dua, sistem produksi fisik dan juga sistem informasi di situ. Nah, sistem fisik contohnya adalah ini terkait dengan alat-alat produksi, kemudian juga sistem informasi produksi, jadi kayak gitu. Kemudian untuk outputnya di sini ada kemudian output produksi, jadi macam-macam, misalnya terkait informasi tentang proses produksinya bagaimana, selama proses berlangsung itu bagaimana, misalnya kalau terjadi pengerjaan ulang atau kesalahan proses, kemudian pemakaian bahan dan pemakaian tenaga kerja itu bagaimana. Terus juga nanti di situ ada
informasi tentang penyediaan barangnya. Jadi misalnya bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi itu bagaimana. Ini terkait komponen output produksi. Kemudian juga kualitasnya bagaimana. Jadi ini ada kontrolnya, kemudian ada pengerjaannya bagaimana, kemudian kontrol kualitasnya itu bagaimana. Selanjutnya di sini juga ada informasi tentang biaya produksi, jadi berhubungan dengan pemakaian bahan mentah, biaya tenaga kerja, dan juga biaya mesin lembur dan lain sebagainya. Itu tentang terkait komponen output produksi. Kalau komponen model produksi, ini nanti adalah terkait sistem informasi produksi, artinya dia nanti ada beberapa hal gitu ya, artinya titik pemesanan, kemudian juga unit akhir minimum barang itu yang harus disediakan itu kapan, bagaimana, dan bagaimana gitu. Kemudian juga berapa unit harus pesan agar kombinasi pemesanan dan pembiayaan itu bisa efisien. Jadi dia nanti misalnya kita membeli barang sejumlah bahan misalnya 100, hal ini nanti dengan terkait dengan biaya pengiriman, biaya ini sesuai atau enggak. Jadi komponen model produksi semacam itu. Yang selanjutnya adalah komponen basis data produksi. Yakni di sini nanti ada input ya, eksternal produksi, kemudian data internal riset produksi, dan juga data internal keuangan produksi. Misalnya basis data produksi itu adalah ada data pemasok, jadi barang mentahnya bagaimana, kemudian peraturan pemerintahnya bagaimana, kontraknya bagaimana, standar produksinya bagaimana, bahan mentahnya bagaimana, tenaga kerjanya bagaimana, kerusakannya bagaimana, kemudian misalnya lagi barang dalam proses bagaimana. Jadi banyak hal yang harus dimasukkan dalam sistem ini. Artinya kalau semuanya tersedia itu enak gitu ya. Selanjutnya adalah komponen input produksi. Ini adalah ada 3 bagian, yang lain adalah untuk data internal, yang 2 itu untuk data internal, kemudian yang 1 itu adalah untuk data eksternal ya. Misalnya sumber data produksi eksternal itu merupakan misalnya terkait data pemasok, serikat pekerja, dan pemerintah. Kalau internal itu misalnya data keuangan dan data non keuangan ya, jadi kayak gitu. Ini komponen output produksi, contohnya proses produksi, kejadian selama proses produksi berlangsung. Itu contoh pengerjaan ulang, pemakaian bahan, pemakaian tenaga kerja. Setelah itu sediaan dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas tadi. Ini juga sudah kita ini. Nah, ini juga sudah. Artinya inilah komponennya. Ada data pemasok, peraturan pemerintah, kontak, serikat. Ya. Jadi kalau kerjanya ini, sistem informasi ini ada, itu mempermudah sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Kalau yang saya contohkan ini adalah untuk sebuah perusahaan, jadi kayak gitu. Nah, ini komponen input produksi, ada internal, ini yang sudah saya tunjukkan. Kemudian pemakaian informasi sistem informasi produksi. Jadi di sini tidak semuanya berhak menggunakan sistem informasi ini. Ada bagian-bagian tentu yang wajib diketahui dan wajib diketahui oleh yang lain. Contohnya ini, pemakainya untuk manajer produksi berarti tentang proses produksi, sediaan, kualitas produksi, biaya produksi, itu wajib mengetahui. Kalau pengawas itu berarti dia biaya produksinya tidak wajib tahu gitu ya. Manajer teknik berarti dia ngomong terkait hanya kualitas produksi saja. Kemudian manajer pengendalian kualitas itu terkait proses produksi dan sediaannya bagaimana. Kalau pembelian berarti adalah kita ngomong sediaannya bagaimana. Jadi itu. Jadi tidak semuanya mengetahui semuanya, kecuali kalau manajer pimpinan teratas itu manajer produksi. Jadi punya
masing-masing peran gitu ya. Jadi dengan ini kerjanya enak, tupoksinya jelas, kerjanya jelas dan tidak saling bersinggungan. Jadi gitu. Ini kita membayangkan dalam sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya adalah sistem informasi sumber daya manusia. Jadi di sini adalah untuk mendukung kegiatan manajer di sumber daya manusia atau kalau bahasanya keren di HRD ya. Jadi kayak gitu. Di sini ada proses perekrutan, kualitas itu seleksinya bagaimana, penerimaannya bagaimana, penetapan, kemudian performa selama itu biasanya dia nanti ada kontrak ya. Kalau 3 bulan bagus, berarti dianggap menjadi pekerja tetap, kemudian gajinya juga dinaikkan semacam itu. Jadi dalam ini pentingnya sebuah HRD di dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, ini macam-macam ini SDM, ini ya perencanaan tenaga kerja, kemudian contohnya tenaga kerja jangka pendek atau jangka menengah misalnya, kemudian perekrutan tenaga kerja, ada informasi pengadaan secara eksternal dan internal, contohnya di situ ada perlu promosi enggak, pasar tenaga kerja, kemudian wawancara, perekrutan, analisis dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan tenaga kerjanya itu ada di situ ada pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian dan lain sebagainya. Jadi detail sekali gitu ya dalam sebuah lembaga, dalam sebuah perusahaan itu ada kompensasi, misalnya ada kehadiran, kemudian jam kerjanya bagaimana, perhitungan gaji dan bonus, kompensasi dan perencanaan kompensasi. Artinya banyak hal yang bisa di dalam SDM ini. Kemudian benefitnya ada berbeda dengan potensi, jadi ini lebih ke insentif. Artinya kalau dia itu kerja lembut dan lain sebagainya, kemudian kerjanya itu sudah lama, itu berbeda dengan yang baru, kemudian dana pensiun dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan kerja ini terkait bagaimana keluhannya, atau mungkin ada kecelakaan kerja, ada kesehatan dan lain sebagainya, itu yang mengatur adalah bagian SDM. Contohnya ini, nama file basis data, peraturan pemerintah, kontrak serikat kerja, lulusan universitas, bursa tenaga kerja, keluhan karyawan, pengetahuan dan keahlian, harapan karyawan, analisis pekerjaan, data karyawan, daftar gaji, daftar hadir, penerimaan gaji piutang karyawan. Ini bagian ini yang mengurusi itu. Kemudian kalau tabelnya, nah misalnya nih ada manajer eksekutif gitu ya, mengetahui terkait perencanaan, rekrutmen, kemudian pengelolaan, kompensasi, penerbit dan lingkungan itu. Kalau yang manajer ini ada beberapa manajer, jadi di pimpinan manajer SDM itu ada lagi manajer-manajer yang di bawahnya, ada manajer hubungan, ada manajer perencanaan SDM, jadi rekrutmen, pengelolaan, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Dia mengetahui file terkait itu. Jadi memang tidak semuanya, kecuali yang bagian manajer puncak, ya, manajer puncak itu. Nah, kemudian kita melangkah ke sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan ini adalah untuk mendukung kegiatan manajer di fungsi keuangan. Artinya bahwa di sini juga bagaimana mengatur bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya itu, ya. Nah, itu kemudian kita lanjutkan ada forecast keuangan, ada informasi forecast neraca, laba rugi, ayat kas beberapa tahun ke depan dan sebagainya, ada modal kerja dan sebagainya, investasinya itu bagaimana, banyak sekali gitu ya. Kemudian output keuangannya, ada pendanaan jangka pendek, jangka panjang, itu ada budget keuangan, berarti di situ adalah merencanakan budget kerjanya, kinerja keuangan. Jadi ngomong bagaimana profitabilitas, likuiditas dan manajemen utang, ya. Anggaran keuangan, informasi pajak, anugerah dan lain sebagainya. Artinya memang banyak macam gitu ya. Nah, ini contoh nama file untuk basis data keuangan, misalnya aturan pajak, aturannya bagaimana, ada data pasar modal, data pasar uang, data pasar opsi, data industri,
banyak sekali sediaan piutang, utang, penjualan, aktivitas, investasi, buku besar, dan lain sebagainya. Artinya memang, wah, kalau ini benar-benar asik gitu ya. Nah, sistem informasi pemasaran berarti dia nanti akan mengontrol bagaimana perencanaan, kemudian proses transaksi yang dibutuhkan di dalam aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan produksi, jadi gitu. Ya, ada banyak macam informasi yang punya 6 komponen. Ada input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Ini biasanya komponen output pemasaran. Misalnya produk. Bagian pemasaran itu ada produk, berarti adalah informasi tentang produk yang dijual perusahaan agar produk pesaing dan produk masih depan. Artinya mengetahui produk pesaing juga, misalnya di dalam sabun ya, sabun itu harganya berapa itu tahu. Jadi kita nanti bisa menjual dengan harga berapa yang kemudian bisa meraih keuntungan ya. Misalnya place berarti adalah jaringan pemasarannya bagaimana, promotion berarti kegiatan pengiklanan itu bagaimana, price berarti adalah untuk menentukan harga ya, itu nanti jelas. Ini integration mix berarti adalah penggabungan keempat itu, product, place, promotion, dan price. Jadi kayak gitu. Itu yang model pemasaran. Jadi harapannya dengan ini ada laporan anggaran operasi, strategi penentuan harga, kemudian evaluasi produk baru, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah basis data pemasaran. Ini contohnya yang perlu ada perilaku konsumen bagaimana. Jadi ini mengadakan sebuah apa ya, penelitian ya kayak gitu ya. Penelitian. Jadi sebuah penelitian gitu. Nah, kemudian ada perilaku konsumen, setelah itu ada kebutuhan konsumen, kemudian ngomong terkait data pesannya bagaimana, setelah itu peraturan pemerintah, transaksi penjualan, setelah itu piutang dagang, back order, kemudian data pelanggan, data sales, data distributor, kemudian barangnya itu dikembalikan dan lain sebagainya. Ini jelas artinya memang benar-benar sebuah valid. Contohnya pemakaian sistem informasi pemasaran ini ada manajer pemasaran, jadi dia mengetahui semuanya, produk, tempat, promosi, harga, dan gabungan dari keempat itu. Ada manajer cabang, nah, manajer penjualan itu tidak semua pemasaran berarti terkait produk saja. Ini dari dalam sebuah perusahaan ya, indikasinya begitu. Nah, terkait untuk hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat. Artinya kita ngomong tentang bagaimana mengaplikasikan sebuah sistem informasi kepada fungsi dan level sebuah organisasi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.